Halo semuanya. Nah, kali ini kita membahas mengenai nama-nama pakaian yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kosakatanya juga sangat penting kita kuasai karena nanti di sekolah juga akan mempelajari kata-kata atau kosakata mengenai pakaian. Nah, di sini kakak hanya fokusnya adalah pelafalan atau pengucapannya. Mungkin adik-adik cara nulisnya sudah benar atau sudah tahu cara menuliskannya. Nah, sekarang kita melatih pelafalan atau pengucapan yang benar. Nah, kita mulai dari pakaian yang dari atas dulu. Tadat. Nah, ini bahasa Indonesianya adalah topi, bahasa Inggrisnya adalah hat. Nah, coba hat, hat. Oke. Hat. Oke, berarti topi bahasa Inggrisnya adalah hat. Yang kedua, tadat. Nah, ini kaos oblong kalau di bahasa Indonesia namanya kaos atau bahasa sehari-hari sebut kaos oblong. Nah, bahasa Inggrisnya adalah ada t-shirt. Nah, kakak kasih tahu kenapa disebut dengan t-shirt, karena bentuknya seperti bentuk T. Jadi dia lehernya itu kaos oblong, lehernya bulat atau v-neck. Jadi nggak ada lehernya, kerahnya, tidak ada kerahnya, jadi disebut dengan t-shirt. Jadi yang membedakan nanti t-shirt dengan shirt, kalau t-shirt itu kemeja ada kerah bajunya, ya, dan itu formal. Kalau ini disebut pakaian tidak formal atau informal dress, ya. Jadi kaos oblong disebut dengan t-shirt. T-shirt. Oke. Selanjutnya adalah kalau ini yang formal, yang buat ke kantor. Nanti kalian kalau udah kerja, pakaiannya pakaian kantor, pakai kerah baju yang rapi, ada kancingnya, disebut dengan shirt, ya. Shirt. Shirt. Jadi IR ini bunyinya shirt. Shirt. Oke, jadi bedakan t-shirt dengan shirt. Kalau kemeja disebut dengan shirt. Kalau kaos oblong tadi t-shirt. Selanjutnya adalah ini adalah pakaian perempuan biasanya. Gaun pesta, ya. Gaun pesta disebut dengan dress. Oke, kalau laki-laki tidak ada dressnya, tapi perempuan gaun pesta disebut dengan dress. Dress. Oke. Selanjutnya, tadat. Nah, ini kalau kita sehari-hari bilangnya, ada yang bilang sweater, ada sweater, ada baju panas dan lain-lain. Tapi yang benar adalah cara ngomongnya adalah sweater. Sweater. Kenapa disebut dengan sweater? Karena kalau kita pakai ini, jadi menghangatkan badan dan kadang-kadang kalau badan sudah hangat menjadi panas dan keluar keringat. Jadi sweater. Ya, itulah backgroundnya kenapa pakaian ini disebut dengan sweater. Coba semuanya, sweater. Jadi bukan sweater. Kalau sweater nanti itu pemanis. Kalau ini pakaian disebut dengan sweater. Oke, sweater. Kalau kita bilangnya baju hangat, ya. Baju hangat. Oke. Nah, kalau ini lebih tebal dan biasanya dipakai di musim dingin. Nah, ya, di musim dingin atau malam hari, misalkan di Bandung, di gunung dan segala macam. Nah, ini namanya jacket. Oke, jacket. Come on, jacket. Ya, kalau kita bilangnya jaket. Jadi, ini disebut dengan
jacket. Ya, coba semuanya. Jacket. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini pakaiannya sudah modern. Pakaian ini disebut dengan bahasa Indonesia shawl. Nah, orang-orang Indonesia biasanya memakai ini bisa di ruang ber-AC, tempat dingin untuk menghangatkan badan juga, atau para orang tua, kakek nenek ya, biasanya yang cepat masuk angin ditaruh di leher, shawl namanya, shawl bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris disebut dengan scarf. Oke, scarf. Coba scarf, scarf, scarf. Oke, jadi shawl bahasa Inggrisnya adalah scarf. Selanjutnya, nah ini celana pendek. Bedakan nanti celana pendek dengan celana panjang. Kalau celana pendek disebut dengan short, oke? Short. Oke, celana pendek bahasa Inggrisnya bunyinya adalah short. Short. Sedangkan kalau celana panjang disebut dengan ini celana panjang. Celana panjang formal atau informal sama aja. Namanya adalah trousers. Coba. Trousers. Oke. Trousers. Kenapa pakai S di belakang? Karena tidak mungkin pakai sepotong kan? Tidak mungkin hanya pakai sepotong, tapi harus dua. Jadi bendanya tetap jamak ya. Karena ada yang kiri, ada yang kanan. Gak mungkin dipakai hanya sebelah. Ya, gak mungkin dipakai hanya sebelah. Jadi harus dua-duanya. Makanya selalu kalau menuliskannya harus pakai S. Trousers. Oke? Coba. Trousers. Celana panjang. Nah, selanjutnya adalah nah, kalau ini pasti pakaiin perempuan. Rok namanya bahasa Indonesia. Rok, bukan rocker ya. Rok. Ini bahasa Inggrisnya adalah skirt. Ingat, IR itu bunyinya Coba. Skirt. Skirt. Jadi rok bahasa Inggrisnya adalah skirt. Oke. Selanjutnya, kalau yang ini adalah nah, kalau ke sekolah ataupun yang suka pakai kaos kaki, ini namanya kaos kaki. Kaos kaki juga nggak mungkin hanya kiri atau hanya kanan, tapi kiri dan kanan. Selalu pakai S. Coba socks. Ya. Socks. Jadi bacanya socks. Jadi selalu ada S-nya karena bendanya kaos kakinya ada yang kiri dan kanan. Jadi selalu pakai dua. Oke. Jadi bahasa Inggris kaos kaki adalah socks. Oke. Nah, kalau ini sepatu. Nah, kita kalau keluar rumah biasanya kalau ke sekolah harus pakai sepatu. Bahasa Inggrisnya adalah shoes. Coba shoes. Kenapa selalu pakai S di belakang? Karena nggak mungkin hanya pakai kiri atau nggak mungkin pakai kanan. Jadi harus yang kiri dan kanan sepasang. Jadi shoes. Jadi selalu pakai S ya. Shoes. Coba semuanya shoes. Oke, jadi sepatu bahasa Inggrisnya adalah shoes. Oke, yang terakhir, kalau sepatu itu formal, kalau ini adalah sandal. Sandal pun harus pakai S nanti belakangnya karena harus pakai kiri dan kanan ya. Selalu berpasangan. Ini namanya slippers. Coba slippers. Lihat ada S-nya kan di belakang karena memang selalu dipakai berpasangan kiri dan kanan. Jadi slippers. Oke, kita ulang dari awal. Kita mulai dari nah, ini namanya hat.
topi. Yang kedua adalah kaos oblong. Kaos oblong bahasa Inggrisnya tadi apa? T-shirt. Ingat kenapa tadi T? Karena bentuknya seperti huruf T. Ya, tidak pakai kerah. T-shirt. Ya, T-shirt. Selanjutnya adalah kemeja. Ini kemeja dipakai untuk ke kantor atau kegiatan formal. Dia pakai kerah, pakaiannya disebut dengan shirt, ya. Selanjutnya nih pakaian perempuan, gaun pesta disebut dengan dress. Coba, dress. Selanjutnya, nah baju hangat disebut dengan sweater. Coba, jangan sweater tapi sweater. Selanjutnya, nah ini baju panas namanya, baju tebal, pakaian pembuat badan panas, namanya adalah jacket. Jacket. Selanjutnya, shawl. Shawl ini juga dipakai untuk di leher biar nggak cepat masuk angin. Shawl, bahasa Inggrisnya adalah scarf. Scarf. Selanjutnya celana pendek. Tada! Celana pendek bahasa Inggrisnya adalah short. Short. Nah, ini celana panjang disebut dengan trousers. Trousers. Rok disebut dengan skirt. 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 Coba, skirt. 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 Selanjutnya, kaos kaki. Selalu berpasangan disebut dengan socks. Ingat, selalu ada S di belakang karena harus selalu berpasangan pakainya. Socks. Oke. Selanjutnya, sepatu. Nah, sepatu juga sama, selalu berpasangan shoes. Ingat, ada S-nya di belakang. Shoes. Ingat, shh. SH ini bunyinya shh, bukan sus, nanti suster lagi, tapi shoes. Shoes. Nah, yang terakhir adalah sendal. Sendal juga selalu berpasangan, makanya selalu ada S-nya nanti di belakang. Lihat. Nah, slippers. Slippers. Nah, demikianlah kosakata untuk pakaian hari ini. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa mempraktekannya di rumah dan nanti bisa lebih belajar lagi dan lebih bagus nilainya di sekolah. Salam dari Kakak Gunawan. Bye.